Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit RSUD Pamengpeuk atau yang mewakili, yang terhormat struktural, manajemen, dan karyawan Rumah Sakit RSUD Pamengpeuk. Perkenalkan, saya Dr. Salim Mulyana, saya dari YASKI, Yayasan SIM RS Hansa Indonesia, yang menaungi SIMKes Hansa. Ini kebetulan yang kedua kali ke Pamengpeuk. Kesannya ya ternyata masih jauh juga sih. Tapi memang ya kesininya sih ternyata memang jalannya bagus ya pada saat. Tapi memang dari arah sana lumayan banyak bolong-bolongnya gitu ya. Ya alhamdulillah. Meskipun saya Karawang 6 jam, ya memang ya berkesan dari pemandangan kiri kanannya. Terus pada saat masuk ke RSUD juga ternyata kan dulu tipe D ya waktu Februari tahun kemarin itu. Sekarang sudah beralih ke tipe C karena memang ada gedung baru kalau nggak salah ya, penambahan tempat tidur juga. Saya di sini dalam rangka undangan dari RSUD Pamengpeuk. Terima kasih atas undangannya. Karena memang ada maksud dan tujuannya. Karena memang 2023 ini ada batas maksimal 31 Desember 2023 harus sudah berlaku ERM di rumah sakit. Karena adanya PMK rekam medis yang terbaru yang terbit 2022 tentang rekam medis elektronik. Dan di situ ada pernyataan bahwa setelah PMK ini berlaku maka PMK sebelumnya dicabut, sehingga paskes dari praktek dokter sampai rumah sakit yang mau nggak mau ya harus jalan rekam medis elektroniknya. Sekarang sudah bulan Januari, bentar lagi Desember, nanti kan kerasa banget ya, kok cepet banget. Kalau misalkan kita tidak memulai dari sekarang, nanti bakal kaget sebenarnya. Sehingga dicoba dari sekarang, berproses. Ya nggak mungkin bakal langsung jalan semua sih, tapi nanti kan kita evaluasi dari misalkan bulan Januari kita jalan apa dulu, Februari, Maret, sehingga nanti pada saat Desember itu kita sudah jalan. Karena memang satu tuntutan regulasi, yang kedua kalau menurut saya memang kebutuhan sih sebenarnya. Jadi nanti dengan rekam medis elektronik itu kan semuanya berbasis digital komputer ya. Kertas nanti diminimalkan. 100% bebas kertas sih mungkin enggak gitu ya. Tapi ya kita bisa meminimalkan sehingga nanti imbasnya ke lama pelayanan pasien. Karena memang kalau diperhatikan sih biasanya pasien contoh di poli itu yang lama itu biasanya nunggu berkas sih sebenarnya. Berkas belum datang, pasien belum bisa diperiksa. Sedangkan kalau udah IRM ya kita nggak usah nunggu berkas lagi, kita tinggal lihat dari komputer. Terus riwayat pasien juga kita bisa lihat langsung. Kalau misalkan ada perlombaan untuk buka riwayat pasien, menang mana antara yang fisik sama yang elektronik ya. Yang menang elektronik karena elektronik tinggal buka. Kalau yang fisik kan kita harus nyari dulu di rak baru kita buka ya. Belum nanti kalau misalkan memang kadang-kadang nyelip di mana ya, terus namanya rumah sakit pasti pasiennya banyak, otomatis ruang penyimpanan rekam medis itu ya biasanya penuh sih itu ya. Apalagi nanti kalau misalnya memang ruangannya kecil, nanti perlu dibesarkan lagi ruangannya, itu kan memakan sumber daya yang lumayan gitu ya. Oke, saya mulai aja ke slide-nya. Nah, ini berbagai macam ini ya gambar dari yang sudah full RME, ini yang masih kombinasi antara rekam medis fisik sama yang RME-nya. Terus yang ini
pengguna Hansa juga sudah mulai, ini kebetulan di Lampung, mungkin baru 3 bulanan ya, ini di rawat inapnya. Jadi nanti untuk rawat inap itu pada saat visit ke pasien nanti bisa pakai troli nanti ada laptop di situ. Jadi pada saat visit langsung diketik di situ ya, termasuk nanti pada saat perawat atau bidan memberikan obat langsung menginput obat-obat apa aja yang diinputkan ke pasiennya. Oke, ini nah visi dari Yayasan SIMERES Hansa ini membangun sistem informasi kesehatan yang gratis dan open source. Jadi Hansa yang ada di RSUD Pamengpeuk dan rumah sakit lain itu sifatnya gratis dan open source. Gratis itu tanpa biaya, silahkan aplikasinya dipakai. Open source itu kodenya dibuka. Kalau misalnya di sini IT-nya mampu untuk mengembangkan, dipersilahkan. Kalau nggak salah sih memang rata-rata programmer di sini ya, tapi memang programmernya bahasanya itu macam-macam gitu ya. Di sini pakai bahasa Java, bahasa Jawa ya kan. Mungkin yang di sini masih pakai bahasa Sunda, jadi belum bisa. Nanti belajar dulu jadi bahasa Java gitu. Mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan di Paskes. Jadi misi SIMERES Hansa itu memang mengembangkan sesuai kebutuhan. Contoh, rekam medis elektronik ini kan ternyata dibarengi sama Satu Sehat. Jadi rekam medis yang di Paskes itu harus bisa terintegrasi antara misalnya rumah sakit tipe C mau merujuk ke rumah sakit tipe B. Nah, resum pasien itu harus bisa dibaca sama rumah sakit tipe B. Kalau tidak secara elektronik nanti pakai apa? Pakai kertas fotokopi ya nggak bisa ya. Tetap harus dibiasakan gitu ya. Oke. Yang tiga, menyiapkan integrasi data Paskes dan menunjang informasi kesehatan nasional. Nah, ini ternyata diwujudkan sama Kemenkes. Harus jalan 2023, istilahnya Satu Sehat. Menyediakan pendidikan dan pelatihan sistem informasi kesehatan yang berkesinambungan. Ini RSUD Pamengpeuk, kalau saya perhatikan tiap ada pelatihan Hansa memang mengirimkan timnya. Setahun 3 kali ya. Kemarin ya di Jogja berapa kali? 1, 2, termasuk yang kemarin di Surabaya 3 orang ya. Nah, ini SIMKes Hansa ini bukan sekedar sistem untuk ini aja ya, untuk bagian-bagian tertentu, tapi semua sistem yang ada di rumah sakit itu nanti ada billing sistemnya, buat rekam medis elektroniknya, terus untuk informasi medis, kepegawaian, inventaris, jadi all in one. Jadi bukan hanya milik satu bagian saja, tapi memang menyeluruh, sehingga nanti agar kita bisa merasakan manfaatnya sebenarnya. Contoh misalnya untuk inventaris, kita nanti bisa mengetahui inventaris mana nih yang masih dalam perbaikan, statusnya seperti apa, mana yang rusak, mana yang baru dibeli, termasuk seperti farmasi, non medis, IPSRS. Kita pengen tahu nih nilai persediaan barang saat ini, nilai harta rumah sakit saat ini berapa sih nominalnya, itu nanti bisa ditarik. Terus untuk rekam medis pendaftaran, kita pengen tahu data kunjungan pasien laki-laki perempuan, terus 10 besar penyakit, baru lama pasien yang meninggal, itu biasanya memang diminta ya sama dinas kalau nggak salah laporan surveillance-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal narik aja datanya. Jadi bukan hanya jadi sekedar tukang input. Jadi kita memasukkan data, kita juga merasakan manfaat dari hasil inputan tersebut. Nah, ini menu-menu yang sampai sekarang dari menu A sampai menu S. Dari setiap menu ini ada submenu lagi. Ini jumlah-jumlahnya. Totalnya sampai sekarang udah sekitar 848. Lumayan sih memang. Kalau pada saat diklik itu mungkin teman-teman 75% sudah terpapar ya. Sudah menjadi kegiatan sehari-hari, sehingga ya mungkin tidak asing lagi. Tapi memang ya kadang ini banyak banget menunya, malah saya pusing ya. Tapi nanti kan tergantung hak akses. Kalau hak aksesnya sudah diatur sesuai dengan tupoksi masing-masing, ya itu yang bisa dilihat sama teman-teman. Jadi tidak semua muncul. Oke. Ya, pada dasarnya rekam medis elektronik adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta pengaksesan data yang tersimpan pada rekam medis pasien di rumah sakit
dalam suatu sistem manajemen basis data yang menghimpun berbagai sumber data medis. Nah, ini tujuannya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis, mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis di rumah sakit yang berbasis digital dan terintegrasi. Oke, nah ini ya kegiatan-kegiatannya. Kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik menurut PMK 24 tahun 2022. Dari registrasi pasien, pendistribusian, pengisian, pengolahan, penginputan data, penyimpanan, penjaminan mutu sampai transfer. Transfer ini yang bridging satu sehat disebutnya. Jadi nanti data satu rumah sakit bisa dibaca sama rumah sakit lain. Tapi memang itu sesuai yang di MOU kan sebenarnya. Yang target pertama itu resume medis. Jadi nanti kalau misalnya ada pasien rujukan, resume medisnya bisa diakses. Nah, ini ya. Ini nanti dari registrasi pasien, dari pasien masuk sampai pasien keluar. Nanti di sini ada pengolahan informasi, klaim pembiayaan, penyimpanan seperti apa, penjamin mutu, sampai ke transfer. Ini transfer rujuk eksternal. Nah, ini untuk pendaftaran. Dari PMK rekam medis yang terbaru, dari pendaftaran itu minimal ini ada nomor rekam medis, nama pasien, NIK, terus ada data sosial, agama, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan. Nah, ini kalau misalkan apabila pasien tidak diketahui identitasnya, pengisian data identitas dilakukan berdasarkan surat pengantar dari institusi yang bertanggung jawab dalam urusan rehab sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pelindungan dan penanganan fakir miskin, lalu di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, ini ya, ini untuk teman-teman pendaftar sudah familiar seperti ini, form isian pasiennya, ini untuk identitasnya, ini data sosialnya yang panah-panah warna hijau. Nah, ini ya, untuk petugas pendaftaran mencatat data pasien, mendaftarkan pasien, mencatat informasi. Sebenarnya teman-teman sudah jalan rekam medis elektroniknya, itu ya, tapi memang belum semua, itu ya. Harapannya nanti pada saat sudah 31 Desember 2023 itu ya kita sudah menjalankan semua. Nah, ini pengisian informasi klinis merupakan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lainnya telah akan diberikan pasien. Jadi apapun yang dilakukan ke pasien dimasukkan, tindakan dokternya, isiannya, swabnya, itu ya, pengobatannya, ya seperti rekam medis fisik, tapi kita pindahkan ke komputer. Ya harus lengkap, jelas, dan dilakukan setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Nanti yang memberikan pelayanan siapa? Dokter siapa? Perawatnya, bidannya, gizi, farmasi. Kan di POM itu kan sekarang disebutnya kan POM swab itu CPPT kan, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Jadi bukan hanya dokter saja yang menginput di situ, semua pemberi pelayanan asuhan memberikan inputannya di situ. Harus dilakukan secara berurutan pada catatan masing-masing PPA sesuai dengan waktu pelayanan diberikan. Harus dilakukan secara terintegrasi. Ini ya. Nah, ini di sini nanti ini untuk IGD nanti ada screening rawat jalan, ada triase. Nah, screening rawat jalan ini nanti pada pasien ini mungkin di rawat jalan itu ada seseorang yang memperhatikan pasien sebenarnya. Ini pasien ini apakah memang nanti masuk antrian atau ke IGD. Sebenarnya triase primer itu sebenarnya di sini. Bisa aja seperti pas satpam atau orang pendaftaran. Kalau misalnya ternyata ada yang ini butuh ke IGD, ya silahkan disarankan ke IGD. Jangan sampai ada pasien yang hampir pingsan tetap disuruh nanti ke pendaftaran. Jadi nanti riweuh kan di pendaftaran. Nah, ini untuk triasenya di IGD. Nanti tinggal diisi aja. Ini reportnya, hasil cetakannya seperti ini. Oke. Lalu nanti ada asesmen pengkajian awal. Jadi di sini proses asesmen pengkajian pasien yang efektif, penghasilan keputusan tentang kebutuhan pasien. Jadi pasien-pasien yang dilakukan pengkajian awal itu adalah satu pasien baru, yang kedua pasien lama setelah 3 bulan, yang ketiga pasien lama
dengan keluhan baru. Misalnya ada pasien berkunjung hari ini, ternyata besok dia berkunjung lagi, tapi keluhannya baru lagi, berarti dilakukan assessment. Kalau besok berkunjung lagi keluhannya masih sama, tidak usah dilakukan assessment pengkajian awal lagi. Jadi pengkajian awal itu cukup dilakukan sekali dalam 3 bulan. Nah ini nanti di pengkajian awal ini ada keluhan, status fisik, psikososial, ekonomi itu ya. Sudah akrab ya kemarin ya, mesti ditanyain ya asesmennya ya. Oke, nah ini nanti asesmen itu ada asesmen awal keperawatan, ada asesmen awal medis. Keperawatan itu nanti sama teman-teman perawat. Terus nanti ada asesmen awal kebidanan juga untuk teman-teman bidan di Poliopskin. Ada lagi asesmen medis. Kalau medis itu untuk dokter. Nah ini ya, ini yang sudah ada di Hansa. Medis, rawat jalan umum, penyakit dalam, kandungan, bayi dan anak, dan lain-lain. Terus ini yang keperawatannya, ada keperawatan rawat jalan umum, gigi, kandungan, bayi dan anak. Terus yang dirawat inap, ada rawat inap umum, rawat inap kandungan. Memang sih belum semua ada formnya. Jadi nanti teknisnya kalau misalkan memang belum ada formnya, silahkan bisa diinput di form fisik dulu untuk rawat inap. Hasil inputannya nanti bisa di-scan, dimasukkan ke sini. Jadi memang kita juga masih berproses. Mudah-mudahan ya sebelum Desember kita sudah beres semuanya. Dan tentunya kalau teman-teman mulai dari sekarang kan nanti kita bisa mengukur nih. Kalau misalkan ada pasien baru, kita lakukan assessment awal dari nanya-nanya ke pasiennya dan input kira-kira butuh waktu berapa lama. Misalnya untuk anamnesanya 5 menit lah, untuk ngisi 5 menit, berarti satu pasien 10 menit. Nah kira-kira pasiennya numpuk nggak nantinya. Kalau misalkan ternyata numpuk ya kita bisa bertahap lah ya. Misalkan berapa pasien dulu sehari gitu ya. Yang lainnya nanti dilakukan CPPT. Yang penting pelayanan tetap jalan, ini tetap ke input. Atau bisa juga kalau misalkan dokternya belum datang, nah itu bisa dicicil. Misalnya dokternya jadwal jam berapa? Jam 8, ternyata datangnya jam 9, berarti ada waktu 1 jam ya. Nah, nanti silahkan diisi. Kalau misalkan dokternya ternyata datangnya tetap jam 8 ya nanti bisa asesmennya bisa setelah diperiksa dokter, karena memang jadwal dokter ya lumayan padat, jadi ya diprioritaskan dulu untuk pemeriksaan dokternya. Nah ini untuk yang lainnya ada fisioterapi, psikolog, asuhan gizi. Di sini ada gizi lanjut, gizi dewasa, anak, lansia, data monitoring dan evaluasi asuhan gizi. Nah ini seperti ini. Jadi nanti pada saat penginputan itu, ini di sini asesmennya, shortcutnya ya. Jadi pada saat pasien didaftarkan, diklik menu rawat jalan, di double klik di nomor rawat, di kode dokter akan masuk ke sini. Nah nanti silahkan tinggal diklik saja. Ini untuk isian CPPT-nya di sini. Nah selain asesmen awal, asesmen pengkajian tambahan, yaitu merupakan pengkajian untuk pasien tertentu atau untuk populasi pasien khusus. Nah yang tersedia itu bayi, anak, obstetri maternitas, pasien dengan gangguan emosional atau pasien psikiatri dan geriatri. Nah yang belum tersedia masih lumayan banyak juga sih ya. Karena memang satu POM itu asesmen awal itu lumayan banyak sih. Kalau diterjemahkan ke database itu bisa 100 kolom isian. Kalau bikin satu POM seperti itu ya 1 hari 1 lah maksimal gitu ya. Makanya memang butuh waktu untuk membuatnya. Nah contoh seperti ini aja kan, ini lumayan nih. Ada berapa nih yang ke bawahnya belum di scrolling. Oke. Selain itu ada asesmen pengkajian ulang, yaitu dilakukan oleh semua PPA untuk menilai apakah asuhan yang diberikan telah berjalan dengan efektif. Asesmen pengkajian ulang dilakukan dalam interval waktu yang didasarkan atas kebutuhan dan rencana asuhan dan digunakan sebagai dasar rencana pasien pulang. Nah, ini pengkajian ulang ini nanti diinputnya di CPPT. Jadi nginputnya di sini. Ya, di sini sudah ada nanti petugasnya, terus nanti profesi, dokter, perawat, bidan, gizi, apoteker, termasuk nanti di sini ada petugasnya juga. Nanti kelihatan. Contoh misalnya pasien itu ke poli rawat jalan, awalnya diperiksa sama perawatnya. Nah nanti kan masuk ke dokter ya, masuk ke dokter bisa melihat, oh ternyata sudah dianamnesa sama perawat.
Dokter nanti tinggal nanya lagi keluhan, kira-kira misalnya ada keluhan lain lagi nggak, atau meyakinkan lagi bener nggak keluhannya seperti ini. Nah nanti bisa melengkapi dokternya, bisa diklik inputan dari perawat, dilengkapi lalu disimpan sebagai inputan dokternya. Jadi nanti akan ada dua, satu inputan perawat, satu inputan dokter. Nah ini nanti bisa juga untuk bagian kepegawaian, untuk menilai kinerja pegawai. Apakah di input ya pasien-pasien yang di pelayanan, nanti yang inputnya siapa, itu bisa jadi bahan dasar untuk ini mungkinnya pemberian insentif gitu ya. Jadi ada buktinya gitu ya. Oke. Nah, seperti rekam medis fisik, rekam medis elektronik juga kita harus bisa melihat riwayat pasiennya. Jangan sampai pasien datang nggak tahu ini pasien apa nih sebelumnya. Atau ada pasien yang kadang pasien yang hobi ke rumah sakit itu ya, mungkin ada yang seminggu sekali ke poli penyakit dalam, karena kita sebagai tenaga medis nggak hafal tuh nama pasien siapa. Kalau pasiennya masa saya udah berkali-kali kesini nggak hafal gitu ya. Kalau ada seperti ini, oh ini bapak yang ini ya, yang dulu keluhannya seperti ini. Jadi seolah-olah kita kenal, tapi memang kita baca sih ya. Ya ini nanti di sini di riwayat ini nanti kelihatan dari hasil swabnya, asesmennya, termasuk nanti hasil lab radiologi. Nah ini seperti ini, kalau di-upload gambar radiologi akan muncul di sini. Jadi lebih enak gitu ya. Pasien juga nanti tidak usah ribet-ribet bawa hasil radiologi sebelumnya. Dokter juga nanti bisa, contoh misalkan pasien TB lah, pasien TB di ronsen bulan ke-1, terus nanti bulan ke-6 atau bulan ke-9 di ronsen lagi. Jadi nanti bisa membandingkan apakah ada perbaikan atau enggak gitu ya. Nanti tinggal lihat aja dari gambar sini. Terus gambarnya juga malah lebih bagus kalau misalkan formatnya digital. Mudah-mudahan di sini mendukung juga nanti radiologinya ya. Jadi nanti apalagi nanti kayak seperti gambar USG. Gambar USG kan sekarang kan zamannya sosmed. Pasien itu lebih mau pamer gitu ya. Di USG, di print, terus dipoto, dipamerkan gitu ya. Di Facebook, di Instagram. Nah, apalagi nanti kalau misalkan oh ini bisa dikirim pakai WA, mereka malah lebih seneng gitu ya. Terus kita rumah sakit nggak usah nyetak lagi gambarnya, karena memang kalau saya perhatikan satu printer USG itu lumayan lah harganya, minimal itu 10 ya. Nah kita bisa menghemat anggaran sebenarnya. 10 juta itu nanti bisa buat beliin server baru gitu kan, itu kan bisa lebih tahan 5 tahun untuk nampung data-data USG gitu ya. Terus pasiennya juga seneng, gambarnya juga bagus, mereka juga nanti punya dokumentasi. Karena zaman sosmed seperti sekarang, kita aja kayaknya nggak punya album foto lagi di rumah mungkin ya. Kalau apa-apa upload aja ke internet. Jadi tahun depan kayak saya setahun kemarin kesini Februari, mungkin saya pada saat saya lihat Facebook sama Instagram saya, oh tahun kemarin saya ke Pamungpet. Tuh. Jadi zamannya memang sudah bergeser. Kita bisa menangkap peluang tersebut, tuh ya. Jadi nanti oh pasien itu senang ke sini, kita dapat gambar USG langsung dikirim ke HP gitu ya. Itu kita bisa simpen seperti itu. Terus nanti juga efeknya buat contoh dokter lah, dokter konsulen ya, seperti dokter ada pasien ke IGD, nanti dikonsulkan sama dokter IGD ke dokter spesialis, bisa aja nanti disetting dokter spesialis itu bisa lihat inputan dari teman-teman dari IGD, riwayat-riwayatnya. Jadi nanti teman-teman dari IGD tidak usah repot-repot lagi konsul via WA, tinggal dok ini silahkan dibuka aja, ini hasilnya seperti ini, termasuk nanti ada gambar radiologinya, hasil labnya. Jadi tidak usah ngetik-ngetik lagi sebenarnya, itu ya. Jadi nanti IGD senang, dokter spesialisnya juga senang, ya. Terus pelayanan ke pasien juga jadi cepat. Oke, ini ya asuhan-asuhannya untuk keperawatan. Lumayan sih, ada asesmen nyeri ulang, terus asesmen ulang resiko jatuh, catatan keperawatan, observasi. Terus ada kalau resep sih sudah lama sih ya. Ini ada input resep, copy resep, pemesanan resep pulang. Ditambah lagi nanti ada template resep disebutnya. Jadi nanti teman-teman untuk poli, kadang gini, pasien itu sebenarnya sebagian besar keluhannya mungkin mirip-mirip. Contoh di penyakit dalam. Penyakit dalam apa sih paling kayak ISPA mungkin ya, ISPA, tipoid. Obatnya paling itu lagi.
Kalau nggak jiwa lah, jiwa kan apa sih, THP, haloperidol atau apa gitu ya, itu kan rata-rata mirip-mirip kan. Nah nanti dengan template resep itu kita bisa ngopi sebenarnya, di kopi, nah tinggal masuk cepat seperti itu. Jadi kendala di lapangan kalau misalkan ternyata dokternya input resepnya lama gitu ya, nanti kalau misalkan sudah ada fitur ini ya tinggal dipilih saja dari fitur tersebut sehingga bisa mempercepat inputan. Karena memang antara yang digital sama yang fisik itu sebenarnya lebih enak yang digital. Contoh kalau misalkan ada keluhan yang sama gitu ya, sebenarnya kita bisa copy paste sih. Kalau yang fisik kan kita harus nulis lagi. Terutama teman-teman nanti di rawat inap kan ada asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan kan kalau pasiennya kasusnya mirip-mirip, diagnosanya sama kan, asuhan keperawatan juga sama. Ya kan, jadi nanti teman-teman tidak usah nulis lagi gitu. Kalau saya dulu waktu koas memperhatikan teman-teman perawat itu setiap kali jaga itu ini banyak banget yang diisi gitu ya. Ya isiannya itu juga, monoton juga ya tiap hari ngerjain seperti itu gitu ya. Nah nanti kalau misalnya sudah jalan rekam medis elektroniknya, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir sehingga nanti pekerjaan itu bisa lebih selesainya, lebih cepat selesainya ya. Ya, input resep, copy resep, ya mudah-mudahan nanti di observasi nih kira-kira sudah jalan atau belum input resepnya. Kalau misalkan memang belum jalan nih Poli, kenapa kendalanya? Apa memang komputernya sarananya belum ada, atau mungkin belum tahu cara nginputnya atau gimana gitu ya. Karena memang nanti ini sih selain untuk pelayanan juga memang ada dibutuhkan untuk BPJS sih. Jadi nanti waktu pelayanan pasien di rumah sakit itu disetorkan waktu-waktunya, disebutnya istilahnya tas ID, apakah sudah sesuai atau belum, apakah kelamaan atau enggak pasiennya. Harapannya sih memang pasien itu jangan lama-lama lah di rumah sakit ya. Kalau misalkan datang jam 8 dilayani ya 3 jam harus sudah pulang. Nanti kan mutu pelayanan rumah sakit juga bagus, ke pasien juga enak nih. Oh, ke RSUD Pamengpeuk pelayanannya cepat. Jadi saya nanti kalau misalkan mau berobat balik lagi ke RSUD Pamengpeuk. Jadi mereka tidak kapok. Jadi bagaimana caranya membuat seseorang pasien itu bukan hanya sebagai pasien, tapi sebagai pelanggan gitu ya. Jadi nanti kalau sebagai pelanggan kan, kalau misalkan mereka membutuhkan lagi pasti balik lagi ke sini. Sehingga outputnya kan meskipun misalkan pasien BPJS-nya meningkat, sehingga pengklaimannya juga meningkat juga. Karena memang saya perhatikan sih rumah sakit itu kalau mau diputus sama BPJS, diancam sama BPJS, memang ketakutan. Mau rumah sakit negeri, mau rumah sakit swasta, mereka ya pasien udah memang 90% pasien BPJS ya. Kalau sampai dicabut kerjasama kan nanti siapa yang berkunjung ke rumah sakit? Operasional rumah sakit gimana? Karena memang ada rumah sakit yang pengklaiman BPJS itu bisa menutup operasional rumah sakit. Jadi dari penggajian dokter, penggajian perawat, sampai biaya listrik, air, itu bisa ketutup dari situ. Sehingga bisa dibayangkan apabila ternyata rumah sakit diputus kontrak sama BPJS, ya susah. Kita pasien umum berapa persen sih ya? Kadang pasien tidak BPJS pun masyarakat akhirnya nyari alternatif lain. Kalau kayak saya di Kerawang mungkin ada jam kesda tuh ya, akhirnya tetap sama juga ya, tetap tidak bayar juga kan, makanya nyarinya susah. Atau kadang orang yang berada juga ya emasnya gede-gede gitu ya, tetap aja pakai BPJS sayang buat bayar di rumah sakit. Oke, nah ini nanti ada pemeriksaan penunjang, ada persetujuan tindakan medik dan operasi. Oke ya. Nah ini nanti ada asesmen para operasi, para anestesi, jadwal operasi. Ini yang baru nih, asesmen para operasi sama para anestesi. Terus nanti resume medis ini yang lama. Terus ada permintaan juga, ini sudah ada dari sejak 1 tahun kemarin ya. Nah, pengolahan informasi rekam medis elektronik. Nah nanti di sini ada pengkodean. Jadi nanti teman-teman RM ya, teman-teman RM yang mengkode RM atau Kesmik, karena memang ini nanti berkaitan sama pengklaiman. Ya bisa aja sih pelayanan, misalkan oh ini kodenya apa nih, tapi sesuai nggak dengan persyaratan klaim. Jangan sampai memberikan kode
ternyata pada saat diklaimkan ke BPJS ini ditolak. Jadi rugi kan kalau ditolak. Jadi memang biasanya teman-teman RM atau Kesmik yang ngerti. Paling nanti dari pelayanan yang cukup nginput yang CPPT tadi aja. CPPT kan ada assessment. Dari assessment itu nanti bisa diterjemahkan menjadi kode ICD-nya. Contoh misalnya seperti typhoid fever. Typhoid fever kode ICD-nya nanti kodenya berapa yang kira-kira bisa diterima sama BPJS. Oke ya, ini di sini nanti inputnya, tinggal di keyword saja. Nah, ini ada pelaporan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita bisa menarik pelaporannya dan real time. Misalnya mau butuh data pelaporan itu kan ada yang tanggal 31 kalau nggak salah, ada yang tanggal 25. Itu nanti balik lagi ke masing-masing kebijakannya ya. Saya kemarin waktu Desember itu diminta sama puskesmas tempat itu menyetorkan laporan tanggal 25 karena memang mungkin mau buat laporan tahunan atau apa gitu ya. Nah, itu kita siap, mau ditarik tanggal kapan pun kita tinggal tarik saja. Silahkan saja ya. Coba bayangkan kalau misalkan kita mau bikin laporan, kita harus manual, harus merekap satu-satu, butuh berapa lama waktu buat satu laporan? Sehari beres nggak? Atau 1 minggu? Lumayan juga kan? Contoh misalkan harus nyari jumlah pasien itu nanti laki-laki perempuannya berapa, belum interval umurnya, itu yang pusing kan. Kalau sudah pusing kayak gitu, dikejar-kejar sama yang di atas gitu ya, akhirnya ya sudahlah gitu, tembak saja ya, ujung-ujungnya jadi tidak valid. Kalau seperti ini kan kita real ya. Terus ada penganalisisan merupakan kegiatan analisis terhadap data rekam medis elektronik secara kuantitatif dan kualitatif. Nanti teman-teman RM tuh bisa melihat ada namanya status data RM di sini. Jadi nanti bisa dilihat asesmen awal untuk pasien baru sudah diisi atau belum. Kalau misalkan hasilnya tidak, berarti nanti silahkan follow up ke poli yang bersangkutan. Ini belum diisi. Kalau ya berarti sudah aman. Jadi tenang buat teman-teman RM, meskipun berkas rekam medis fisik sudah tidak ada, tetap masih ada ranah RM itu ya. Malah lebih ringan sebenarnya ya. Mungkin nggak mondar-mandir ke poli lagi ya, nyari rekam medis, terus dikirim ke poli, dari poli nanti diambil lagi, dimasukin ke rak lagi, ya lumayan juga tuh olahraganya. Ya. Nah, ini nanti penginputan data untuk klaim pembiayaan, ada bridging BPJS, inasi BJIS, atau bridging yang lainnya seperti InHealth. Nah, ini penyimpanan merupakan kegiatan penyimpanan data rekam medis pada media penyimpanan berbasis digital di rumah sakit. Jadi disimpannya di komputer. Komputer itu nanti ada yang server di sini, terus nanti ada server yang ada backup lagi di internet. Terus bisa juga nanti server di tempat lain. Kalaupun amit-amit kalau misalkan ada bencana apapun, data tetap aman. Itu ya. Contoh sih ada kemarin waktu di Jawa Tengah waktu 25 Desember itu kan banjir ya. Ada beberapa rumah sakit yang kebanjiran juga gitu kan. Ruang servernya ya kerendam juga ya kan. Nah, nggak masalah, kita masih punya backup. Kalau server kita masih bisa beli gitu ya. Yang berharga itu datanya. Data itu ya tidak ternilai. Nah, kalau misalkan data sampai hilang gimana gitu ya. Makanya memang harus benar-benar manajemen emergensinya, manajemen gawat daruratnya gitu ya. Kalau nggak salah di sini memang sudah bagus sih. Ada server, terus di backup juga di internet, terus ada juga backupan tempat lain, jadi ada 3. Sehingga kalau misalkan terjadi apapun ya tidak sampai berhari-hari. Kayaknya kemarin kejadian ya, tahu-tahu nggak jalan aja katanya ya, 6 jam. Lumayan. Untung punya backupan, itu masih bisa dibalikan. Coba kalau misalkan nggak bisa ya sudah, data hilang. Tuh. Ya memang penyimpanan itu memang benar-benar harus diperhatikan benar-benar. Kalau dinilai-nilai investasinya lumayan sih. Kalau untuk beli server aja ya server itu paling murah itu 10. Makin banyak pasien, makin banyak komputer yang terhubung, otomatis server yang kita butuhkan juga makin besar. Tapi memang sih nilai investasinya
lebih irit beli server daripada harus menyediakan untuk rekam medis fisik untuk ATK-nya. Kelihatannya sih memang lebih mahal ya, tapi kalau dikumulatif ya irit sekali sih sebenarnya itu ya. Oke, nah ini ya, nanti harus ada kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Jadi seperti ruang server tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang tersebut ya, supaya tidak ada yang jahil lah ya. Terus ada integritas datanya terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam rekam medis tersebut. Terus ketersediaan. Ini nanti merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam rekam medis dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses dan ditetapkan oleh direktur. Nah ini ya, ini nanti settingannya. Terus nanti hak akses itu nanti ada yang untuk input data, ada yang perbaikan, ada yang melihat, ada yang bisa menghapus. Contoh misalnya contoh di kasir. Nanti kalau misalkan ada nota yang perlu diperbaiki, digagalkan, bisa aja kasir dikasih hak akses, atau mungkin perlu orang ketiga, contoh IT, supaya nanti ada komunikasi nih, kenapa nih nota dibatalkan, oh ternyata memang ada obat atau tindakan yang belum masuk. Nah itu nanti minimal ya ada orang kedua, orang ketiga lah ya, supaya nanti oh ini ternyata memang seperti ini gitu ya. Oke, ini ada penjaminan mutu. Terus nanti ada transfer. Ya. Oke ya, ini kerahasiaan ya. Kerahasiaan isi RME. Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Pasienkes walaupun pasien telah meninggal dunia. Nah, ini ya. Nakes pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi dan atau nakes lainnya memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien. Pimpinan Pasienkes, tenaga yang berkaitan, badan hukum, mahasiswa, pihak lain. Nah, ini dari ini ya, pembaruan PMK 24 tentang rekam medis. Yang pertama itu Pasienkes wajib RME. Wajib harus berarti ya. Terus diingat nanti kalau misalkan memang ini sudah memang jalan, berarti rekam medis fisik sudah tidak ada lagi. Kalau misalkan memang sudah ada undang-undang seperti itu, undang-undang sebelumnya tidak berlaku. Jadi nanti perlu dipertimbangkan juga. Ini nanti kalau misalkan ada masalah dengan pasien, itu bisa dibuat jadi alat bukti nggak di pengadilan yang rekam medis fisiknya, itu ya. Karena memang undang-undangnya sudah dicabut. Tuh. Nanti termasuk pelayanan telemedicine. Terus RME paling lambat diimplementasikan 31 Desember 2023. Ini bisa aja memang sama plek tanggal 31, bisa juga ya bisa aja dimundurkan. Tapi ya kita memang harus siap-siap. Apabila misalkan memang ini memang nggak dimundurkan lagi, ya kita sudah siap. Jadi nggak usah khawatir lagi gitu ya. Nah, RME harus terhubung dengan Satu Sehat. Satu Sehat itu yaitu ngirim data komunikasi dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya, nanti dikirim ke server Kemenkes. Dari server Kemenkes rumah sakit tujuan itu ngakses dari server Kemenkes. Hansa sampai sekarang sudah berproses, sudah bisa dicoba untuk bridgingnya. RSUD Pamempek juga sudah dikasih kuncinya, Cons ID sama secret key dari Satu Sehat. Tinggal penerapan rekam medis elektroniknya saja. Kalau rekam medis elektroniknya belum diisi, apa yang mau dikirim? Itu ya. Jadi nanti itu ya sepertinya memang Kemenkes buat Satu Sehat ini buat memonitor rumah sakit mana saja sih yang sudah jalan. Nah, nanti standar interoperabilitas mengacu pada standar yang ditetapkan Kemenkes. Jadi ada untuk komunikasinya, ada bahasanya. Ya kalau kita ngomong berarti harus sama-sama ngerti bahasa Indonesia itu ya. Di sini tuh pakai bahasa pemrogramannya itu HL7 FHIR. Jadi misalnya di resume itu kan kita butuh data apa sih? Identitas pasien, keluhan pasien, pemeriksaan. Nah, data itu yang dikirim. Nah, ini variabel dan metadata mengacu pada yang ditetapkan Kemenkes. Jadi selain undang-undang tentang ini PMK 24 ini, ada PMK juga, PMK yang masalah variabel data. Jadi seperti di pasien itu, di data pasien harus ada apa aja.
nama, nomor RM, jenis kelamin, agama. Jenis kelamin aja ternyata bukan hanya laki-laki perempuan sekarang. Ada tidak diketahui, ada apa gitu kan. Itu yang bingung nanti ini. Sebenarnya memang sih kalau menurut saya perlu dikritisi juga sih untuk kasih lab. Kalau orang nggak mau menyebutkan jenis kelaminnya, ini laki-laki apa perempuan gitu kan, bingung hasilnya. Ini nanti kayak Thailand gitu. Makanya itu nanti ya berhubungan sama itu, kecuali kalau misalkan hasil labnya sudah dibuat merata laki-laki sama perempuan. Tapi sebenarnya nggak bisa. Selain jenis kelamin juga kan ada umur juga ya. Contoh HB ya. HB itu kan ada HB bayi, HB anak-anak, HB dewasa, laki-laki perempuan juga beda. Kalau misalkan sampai tidak diketahui jenis kelaminnya, yang bingung orang lab. Ini kita mau ngambil yang mana nih, gitu kan? Dokternya juga bingung. Tuh, yang mudah-mudahan nanti kalau pas sudah jalan mungkin ada revisi dari ininya ya. Terus, nah akses rekam medis oleh Kemenkes dalam rangka pengolahan data kesehatan untuk tujuan kebijakan bidang kesehatan. Pasien atau keluarga mendapat RMI setelah perawatan. Jadi nanti satu sehat itu pada awalnya sih memang si data itu bisa saja tidak dikirim ke server Kemenkes pada saat awal-awal. Tapi ternyata pada saat November ada pelatihan satu sehat lagi. Pak Mempek juga kayaknya dikirim ya waktu ke Bandung itu, Pak Nevi, satu sehat itu. Ternyata diwajibkan data semua itu nanti pasien-pasiennya berkunjung ke sini, mau pasien BPJS, pasien umum, resumenya dikirim ke server Kemenkes. Nah, apabila pasien keberatan, mereka harus keberatan kepada Kemenkes. Itu ya mau nggak mau ya harus mau jadinya. Kalau ini kan keberatan kan birokrasi lagi ke sana kan ya. Nah, nanti pasien persetujuannya itu lewat ini, paling lewat aplikasi Peduli Lindungi. Contoh pasien ada yang dirujuk ke rumah sakit ini nih, rumah sakit RSUD Pak Mempek, misalnya pasien itu dirujuk dari puskesmas. Kita mau mengakses data resume medis pasien itu pada saat periksa di puskesmas. Itu nanti mereka tinggal mengklik saja di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, nanti jadi masalah lagi, tiap orang punya HP enggak? Ya kan? Terus pasiennya lansia atau bukan nih? Itu ya, bingung lagi jadinya. Ya intinya dijalankan dulu lah, nanti kalau misalnya ada masalah ya silahkan di ini lagi gitu ya. Oke. Karena memang sampai sekarang juga satu sehat masih berproses, tapi memang Hansa kita selalu mengikuti, jangan sampai itu sudah harus jalan kita belum siap. Sekarang sih bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk ini, kalau memang sudah harus jalan itu ada cetak NIK. Dulu mendaftarkan pasien itu kalau sudah bridging di Dukcapil ya, masukin nomor KTP, dari nomor KTP itu nanti akan terisi nama identitas pasiennya, tanggal lahir, terus alamat, terisi otomatis. Ternyata bridging di Dukcapil ditutup, nggak bisa lagi. Nah sekarang ada satu sehat ternyata ada cek Pianik. Itu nanti bisa dimanfaatkan buat teman-teman mendaftarkan pasien. Jadi pasien tinggal diminta KTP-nya, nomor KTP dimasukkan, akan terisi otomatis, tinggal diisi yang belum terisi saja. Itu nanti bisa mempercepat proses pendaftaran. Pasiennya senang, orang pendaftaran juga senang, tidak banyak yang di-input gitu ya. Oke, kayaknya slide terakhir nih. Oke, demikian. Dipersilahkan kalau misalkan ada pertanyaan. Silahkan. Nggak ada? Untuk itu mungkin Ya. apa namanya seperti tadi melihat resume kan Pak Mempek menggunakan Hansa. Contoh RSIS menggunakan yang lain, kita bisa bridging nggak ini? Datanya bisa. Bisa. Jadi iya, jadi nanti memang kenapa sih ada bridging satu sehat seperti ini? Karena dari Kemenkes juga aplikasi itu banyak sekali. Si aplikasi itu supaya saling berhubungan ya di bridgingkan. Itu nanti
yang pakai bahasa tadi itu HL7, jadi format pertukaran data. Jadi nanti yang dikirimkan itu seperti nomor RM. Kita ngasih nomor RM misalkan dalam kurung, nah nanti koma, nama pasiennya apa, hasil pemeriksaan. Nah nanti kayak RSHS ngambilnya itu dari itu yang dalam kurung itu, nanti mereka ambil sendiri. Jadi apapun dasar pemrogramannya nggak masalah. Yang penting itu nanti bisa mendukung yang HL7 tadi. Tuh. Karena memang ya lumayan juga sih, ya kayak SIM RS aja rumah sakit di Indonesia itu ada 3.000. Ya mungkin bisa aja sampai 100-200 SIM RS. Kalau kita buat seragam nggak bisa, karena memang tiap-tiap kebutuhan rumah sakit itu beda-beda kan. Ada yang mengembangkan sendiri, itu perlu bertahun-tahun. Minimal 3 tahun harus. Nah iya, puskesmas juga banyak juga ya gitu kan. Kalau misalkan puskesmas, contoh puskesmas harus pakai sistem khusus nih, ya mereka cocok atau enggak sama puskesmas. Terus sumber dayanya juga kayak komputernya juga gimana gitu ya. Kalau puskesmas itu kapitasinya dapat lumayan, mereka bisa belanja dari uang kapitasi. Tapi kalau misalkan ternyata kapitasinya dikit ya, provinsi, contoh ada Jawa Tengah berobat di sini. Bisa nanti bisa dilihat. Bisa nanti nomor ininya tuh nomor yang dipakai itu NIK. Ya kalau di rumah sakit kan nomor RM. Nah nanti untuk pertukaran itu dari NIK-nya. Jadi tinggal masukkan NIK-nya. Si pasien riwayatnya pernah berobat kemana, itu nanti bisa muncul. Seperti yang BPJS lah, kalau BPJS dari nomor kartu BPJS sama NIK-nya. Contoh pasien ini pernah di hari ini berobat nggak sih? Diperiksa di poli mana sih gitu ya? Kita bisa lihat dari historinya. Karena memang untuk pasien BPJS kalau nggak salah tidak boleh berobat dalam satu hari dua poli. Karena memang nanti pengklaimannya nggak bisa ya kalau nggak salah. Itu nanti bisa seperti itu. Makanya memang zaman sudah seperti ini, kita harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti ya ketinggalan gitu ya. Itu nanti ya belum lagi nanti berhubungan sama yang lain-lainnya, apalagi sama pengklaiman kan sayang gitu ya kalau misalkan sampai kita gagal klaim. Oke, ada lagi? Untuk kan misalnya pasiennya lama, yang apa namanya rekamedik yang fisiknya apakah di ulang atau gimana untuk biasanya? Jadi nanti yang pertama di retensi itu berarti untuk rumah sakit itu kan dilihat dulu aja pasien yang 5 tahun ke belakang yang sudah tidak aktif. Itu silahkan di scan nanti di sini dimasukkan ke menu retensi di Hansa-nya. Nah setelah itu, setelah beres yang 5 tahun ke belakang, nah silahkan nanti pasien yang harian, misalkan hari ini ada pasien berkunjung 100. Nah itu mulai di scan juga. Pada saat kunjungan berikutnya yang sudah diretensi itu ya tidak usah dibawa lagi ke poli. Nanti dari poli bisa mengakses, ada di riwayat itu ada menu retensi. Jadi nanti si file yang retensi itu misalkan jadi PDF, tinggal diklik saja kalau dokter butuh riwayat pengobatan sebelumnya. Ya memang nanti lumayan juga nih buat RM ya untuk retensinya. Iya mungkin nanti RM butuh tenaga bantuan juga nih ya. Satu tenaga, yang kedua perangkat juga. Bisa pakai scanner yang kayak printer yang dimasukkan itu, atau bisa juga pakai HP dipoto kan ada aplikasi ya yang membuat jadi PDF. Nanti yang lebih cepat yang mana? Kalau misalkan pakai scanner cepat ya udah pakai scanner. Kalau ternyata pakai foto ya bisa aja tinggal dipoto gitu ya. Lumayan sih kalau pakai foto bisa. Kalau saya sih punya scanner di rumah ya, scanner kayak fotokopian, jadi itu memang lama ya. Kalau scanner kayak printer biasa dimasukin ke atas turun ke bawah itu kan itu bisa lebih cepat gitu ya. Nah ini nanti di sini pada saat mengakses riwayat, contoh di sini pasien rawat inap. Nah di sini ada retensi berkas. Jadi berkas yang diretensi akan muncul di sini. Nanti tinggal diklik, dokternya bisa lihat. Tuh. Ya, berarti pasien lama, berkas fisiknya di retensi. Tuh. Bisa aja nanti nyicil dari sekarang.
Yang 5 tahun ini silahkan diretensi saja, nanti mulai dimasukkan. Karena memang pasiennya ya sehari berapa sih? 300 ada ya? Hah? 7? 200? Oh ya, 200 ya masih ini sih ya. Ada soalnya rumah sakit kemarin waktu di Samarinda itu ada rumah sakit swasta itu satu hari itu 1000 pasiennya, satu lagi 700. Udah crowded banget lihatnya, di mana-mana di pendaftaran numpuk, di poli numpuk, farmasi, kasir. Terus yang kemarin saya di Makassar 300 rumah sakit pendidikan. Berarti di sini rumah sakit tipe C 200 ya lumayan banyak. Tinggal ngejar aja lagi, apalagi kan masyarakatnya sepertinya sudah melek teknologi ya. Yang edolan itu kayaknya ini ya, rebutan kalau nggak salah itu. Daftarnya rebutan sampai ada yang daftar jam 1 malam katanya. Saya juga heran kok di daerah selatan kok keren gitu ya. Jadi masyarakatnya sudah melek teknologi gitu. Mereka sudah ngerti bahwa oh ini kesini daftarnya lewat situ gitu ya. Karena memang sekarang itu kalau diperhatikan ya kayak buat SKCK aja sampai harus ini. Saya kemarin ke Kerawang bikin SKCK harus ngambil antrian online dulu di mau pelayanan publik. Kalau enggak tetap harus ngambil lewat HP. Setelah itu bikin surat bebas pidana harus ngambil juga ininya, di-upload gitu kan. Jadi ternyata kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi ya kita tidak dilayani akhirnya. Repot sendiri. Ada lagi yang lain? Yuk silakan. Untuk rawat jalan kan dalam kesehatan tadi, kita yang terutama yang tentang SOA-nya ya. Nah, karena udah ngikut, udah desain. Kadang-kadang pas yang keluar itu di ininya teknisnya belum gitu. Maksudnya masih belum gitu. Kadang-kadang gitu. Ada perset, ada belum. Apa ini karena aplikasinya atau masih karena jaringan gitu. Kadang juga harus 2 kali gitu untuk itu. Terus yang kedua untuk pemeriksaan lab. Kita kalau periksa lab dalam rutin, kan hematologi rutin. Kita checklist yang di atas di dalamnya kan ada tujuannya apa itu bisa kita otomatis nggak ya checklist tengah. Jadi ke bawah ke tabel semua gitu. Misalnya nggak mungkin kita satu-satu gitu. Jadi butuh waktu juga. Pemeriksaan radiologi di sini kan kita 9 pemeriksaan radiologi itu ada protokol AP itu banyak yang monitor HP-nya. Nah yang dipakai itu yang mana nih? Banyak pilihan yang di checklist yang mana? Oke. Dari mana dok? IGD ya? Di Poli juga berarti. Oke. Jadi nanti sebenarnya untuk membuktikan inputan kita sudah masuk atau belum, coba ya saya input pasiennya. Sedang dirawat. Oke, ini ya pemeriksaan. Sebenarnya kalau sudah masuk atau belum itu pada saat kita simpan. Nah ini harusnya turun ke bawah. Nah ini sudah masuk. Oke, di sini nggak ada. Oke, nah itu nanti di sini pada saat kita mau keluar. Nah ini ada opsi seperti ini sekarang. Mau sekarang update status pasien sudah periksa, kita klik yes. Nah ini kenapa dibuat seperti ini? Karena berhubungan sama tas ID juga sih. Kalau pasien awalnya datang nih, terus di anamnesa sama perawat, nah itu apakah mau ditandai di sudah periksa atau belum? Kalau misalkan belum ya berarti jawab no, supaya nanti ke tas ID-nya dihitungnya berdasarkan inputan dokter. Nah kalau misalkan ternyata ini dokter, berarti dijawab yes saja. Yes, nah nanti harusnya di sini statusnya sudah periksa. Coba ya. Nah ini sudah ya. Coba yang dirawat jalannya sudah juga nggak? Nah sudah juga ya. Yang versi di Pamepek ada
notif seperti itu belum? Belum ya? Belum ya? Yes, ada. Oh sudah ada. Ya udah nanti berarti itunya diperhatikan berarti. Kalau ternyata memang mau di-update status sudah preset tinggal di yes aja. Oke. Untuk permintaan